be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? Okay, actually today we will continue for our lesson. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu in chapter 4. Okay, let's see. Mari kita lihat ya. Materi kita kali ini ada di bab 4. Bisa dilihat di halaman 22 di LKS. Okay. The title is Inspirational Figures. Tokoh-tokoh inspirasi. Oke, kita mulai pelajarannya. Bagian yang pertama adalah biographical recount text. Jadi ini adalah jenis recount yang ketiga yang kita bahas ya. Yang pertama personal recount, pengalaman pribadi. Yang kedua historical recount, pengalaman bersejarah. Dan yang ketiga, the title is biographical, biografi. Nah, jadi kita hari ini akan membahas biografi. Biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi kita menulis tentang kehidupan seseorang. Nah, kalau kita lihat di definisi di sini sudah dijelaskan ya. A biography or simply bio is a detailed description of a person's life. Jadi biografi itu atau biodata singkat adalah detail tentang gambaran dari kehidupan seseorang. It involves more than just the basic fact like education, work, relationships, and death. Jadi, di dalam biografi itu, kita akan banyak sekali menemukan fakta-fakta dasar seperti pendidikannya, pekerjaannya, hubungannya, dan kematian. It portrays a person's experience of these life events. Jadi, biografi tersebut menggambarkan tentang pengalaman seseorang yang pernah dia alami dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan profil atau resume. Resume ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mempresentasikan diri ya. Jadi biografi ini lebih menunjukkan pada kehidupan si subjek, seperti aspek-aspek yang bersifat various, ditandai dengan aspek-aspek yang bermacam-macam dari hidupnya, termasuk seperti pengalaman detail secara intim, dan mungkin juga termasuk pada analisis tentang kehidupan seseorang tersebut. Setelah itu, biographical recount memiliki fungsi sosial, yang mana fungsinya tersebut adalah to inform, yaitu untuk memberikan informasi dengan retelling, menceritakan kembali past event, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau, and achievement in a person's life, dan juga pencapaian pada kehidupan seseorang. Nah, jadi itu adalah fungsi sosialnya, yaitu dengan cara menceritakan kembali ya tentang kejadian yang sudah orang tersebut alami dan apa saja pencapaiannya yang sudah dia dapatkan dalam kehidupannya. Sekarang, generic structure. Generic structure itu adalah bentuk umum dalam membuat kalimat atau cerita recount ya. Di sini apa saja yang ada untuk membuatnya. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa di sini terdapat 3 bagian. Jadi recount ini memang biasa terdiri dari 3. Yang pertama orientation, yang kedua series, yang ketiga reorientation. Nah, di sini series. Series ini adalah kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh orang yang kita ceritakan. Oke, kita mulai ya dari awal dulu. Orientation. Orientation ini katanya hal tersebut berisikan tentang informasi latar belakang mengapa orang tersebut layak untuk ditulis atau diceritakan.
Biasanya katanya pada pembukaan paragraf berisi tentang pertanyaan-pertanyaan who, siapa dia, what, apa yang dia lakukan, where, di mana dia, when, kapan terjadi, dan how, dan bagaimana. Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang akan muncul pada bagian orientation. Jadi di sini membahas tentang latar belakangnya sebelum yang kita ceritakan. Yang kedua adalah series. Series di sinilah kita akan menceritakan apa yang sudah dialami oleh orang tersebut dengan menceritakan secara berurutan. Oke. Lalu yang ketiga, reorientation. Di reorientation ini akan fokus pada conclusion, kesimpulan, yang mana di situ berisi tentang pendapat atau komen terhadap orang tersebut yang bisa dijadikan sebagai summary, ringkasan ataupun evaluation, perbaikan tentang apa yang orang tersebut telah capai. Nah, itu adalah bagian dari generic structure dalam historical recount text. Di sini sebenarnya ada contoh dari biographical recount text. The title is A Memory of W.S. Rendra. Di sini kalau kita perhatikan, orientationnya mulai bercerita tentang William Brandes Surendra Broto Rendra, itu namanya ya, tadi singkatannya, sampai dengan talented artist. Di sini adalah orientationnya. Di sini akan memperkenalkan tentang siapa itu W.S. atau W.S. Rendra. Lalu apa yang sudah dialami kita bisa lihat di sini. Rendra studied bla 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 sampai dengan Rambate rata-rata. Kalau kalian baca, di sini akan fokus pada apa saja yang sudah dialami dalam kehidupan si W.S. Rendra tersebut. Lalu yang mana reorientation adalah penutup. Penutup di sini adalah cerita atau si pendapat dari si penulis tentang si W.S. Rendra tersebut. Oke, selesai ya. Sekarang kita masuki ke chapter 5, page 27. Jadi kita buka yang berikutnya, bagian bab yang kelima, halaman 27. The title is Indonesian Heroes. Indonesian Heroes. Heroes adalah para pahlawan. Indonesian adalah orang Indonesia. Jadi judulnya adalah Para Pahlawan Indonesia. Good. Di sini kita akan mempelajari tentang language features of biographical recount. Nah, sebelumnya ini adalah sambungan dari bab sebelumnya, yaitu bab yang keempat. Sekarang kita bab yang kelima, masih membahas tentang biographical recount text. Di sini kita akan fokus pada penggunaan bahasa yang biasanya muncul ketika kita mempelajari biographical recount. Yang pertama, ada penggunaan specific names of the people involved in the biography. Jadi biasanya ketika kita menulis atau menceritakan tentang seseorang, di sini kita akan fokus pada nama aslinya, nama spesifiknya. Jadi tidak bisa kita menggunakan nama yang sifatnya umum, yang mungkin saja tidak bisa orang bedakan yang mana sih yang dimaksud dengan si bla bla bla. Jadi kita di sini menulis nama secara spesifik sehingga ketika kita menjelaskan, orang yang mendengarkan tahu yang mana orangnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, it is mainly written in simple past tense. Nah, pada umumnya memang untuk kalimat recount atau cerita recount text itu menggunakan kalimat past tense karena memang ceritanya adalah kejadian yang sudah lalu atau yang lewat. Rumusnya, subjek ditambah dengan kata kerja kedua. Jangan lupa, kata kerja kedua. Oke, Mister hanya menceritakan secara singkat saja, tidak akan Mister jelaskan apa itu past tense, lalu apa saja rumus-rumusnya, tidak lagi ya. Mister yakin kalian sudah bisa, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya umum, yang sering kita bahas. Dan Mister yakin kalian mampu untuk menguasai kalimat yang menggunakan kalimat past tense. Dan yang ketiga, using linking word
to do with time, yaitu menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan keterangan waktu. Ya, biasanya kan kalau kita menceritakan seseorang, apalagi tentang kehidupannya, tentu kita akan membahas tentang kapan. Ini memang sering. Jadi wajar menggunakan using liking work to do with time. Dan yang keempat atau yang terakhir pada language features yang biasanya umum kita temukan yaitu describing events, menggambarkan kejadian-kejadian. So it use many verbs or action verb. Karena kita menggambarkan kejadian, tentu di dalamnya tersebut banyak sekali ditemukan verbs, yaitu kata kerja, ataupun action verb, ataupun kata kerja yang merupakan tindakan. Apa contoh kata kerja tindakan? Contoh kata kerja tindakan itu bisa seperti cook, memasak. Lalu seperti kick, menendang. Atau seperti wash, mencuci, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, apabila kalian menggunakan kalimat past tense, tentu kata kerjanya diubah menjadi kata kerja yang kedua. Seperti cook menjadi cook, ada ed ujungnya. Kalau wash menjadi washed, ada ed ujungnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yaitu mid-semester exercise. Oke, kali ini Mister akan memberikan kalian tugas untuk menyelesaikan mid-semester. Tetapi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 tidak perlu kalian kerjakan. Mengapa tidak perlu dikerjakan? Karena kebetulan listening. Mister lupa meminta kaset kepada pihak LKS ya. Jadi Mister abaikan saja. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 6 sampai dengan nomor 15. Tolong kalian kerjakan. Cara mengerjakannya cukup ditulis di kertas lembar. Jawabannya saja. Contoh nomor 6 pertanyaannya, who are they in the dialogues? Langsung saja kalian jawab. Contoh jawabannya mungkin C. Kalian tulis C, Livia and Sipnarina. Seperti itu ya. Jadi cukup jawabannya saja. Dan Mister yakin ini adalah sesuatu yang gampang bagi kalian karena jawabannya dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Oke, sampai di sini saja kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa antar tugasnya tepat waktu. Jangan dibiasakan terlambat. Okay? I think it's all for today. I'm so sorry for my weaknesses. And finally, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.